Ada seorang bapak-bapak laki-laki ya itu sengaja menendang, melempar sesajen milik warga setempat ya, atau orang lain saya nggak tahu, entah agamanya apa nggak tahu, di Gunung Semeru, dan tiba-tiba langsung dilempar, ditendang oleh orang yang saya tahu orang agama Islam, pakai gamis atau koko ya, pakai peci, pakaian rapi, sambil melempar sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu tanggapannya gimana ya? Nah, di sini saya akan mengungkapkan kebenarannya, apakah itu perbuatan baik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua dan salam rahayu. Berjumpa lagi dengan saya di konten video saya yang selanjutnya. Biasa saya anak kampung bisa bikin videonya di sawah aja. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada baik ya. Mudah-mudahan dilancarkan pekerjaan usaha dagang bisnisnya. Mudah-mudahan tidak ada resiko. Walaupun ada resiko, kita bisa menghadapinya. Tidak punya banyak hutang dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha dagang bisnis kita. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu, tambah sukses. Mudah-mudahan kita terhindar dari malah bahaya orang-orang jahat di sekitar kita, atau ada orang yang mencurangi perdagangan kita. Alhamdulillah ya, kita haturkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, hari ini cerah sekali, biasa angin sepoi-sepoi, langit mendung tapi cerah ya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan wejangan, petunjuk agama, nasihat, dan berita, yaitu bahwasanya di YouTube atau di berita sedang viral, ada seorang bapak-bapak laki-laki ya itu sengaja menendang, melempar sesajen milik warga setempat ya, atau orang lain saya nggak tahu, entah agamanya apa nggak tahu, di Gunung Semeru, dan tiba-tiba langsung dilempar, ditendang oleh orang yang saya tahu orang agama Islam, pakai gamis atau koko ya, pakai peci, pakaian rapi, sambil melempar sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu tanggapannya gimana ya? Nah, di sini saya akan mengungkapkan kebenarannya, apakah itu perbuatan baik atau tidak. Ya. Mari teman-teman kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri saya dan lain-lain teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu kenapa orang tersebut melempar dan menendang sesajen di Gunung Semeru ya. Kalau di belakang saya Gunung Salak. Pasti ada penyebabnya ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Penyebab pertama, pasti dia dan temannya berpikiran bahwasanya sesajen itu di luar jalur agama Islam khususnya. Karena untuk memberi kepada makhluk halus ya, makhluk jin, atau yang disebut syirik, mendoakan Allah Ta'ala. Gitu ya teman-teman ya, memuja-muji di gunung kepada jin, tapi bukan kepada Allah. Itu ya penyebab pertamanya yang saya tahu. Makanya mereka menendang dan melempar itu sesajen tanpa pikir panjang. Orang itu pasti berpikiran, makanya kemarin minggu kemarin itu ada yang Gunung Semeru meletus dikarenakan salah satunya tadi ada sesajen, banyak sesajen yang memuji di Gunung Semeru. Makanya mungkin ya mereka berdua muak, langsung melempar dan membuang sesajen tersebut karena berpikiran inilah penyebab Gunung Semeru meletus atau bencana, menyebabkan meninggal, kerusakan, dan kecelakaan kepada warga setempat di Gunung Semeru. Kalau menurut saya, perbuatan yang dilakukan oleh bapak-bapak tersebut adalah tidak mau berpikir, langsung bertindak membuang dan menendang sesajen tersebut. Tidak memikirkan yang membuat sesajen tersebut gimana perasaannya. Kalau sesuatu yang dibuat
oleh orang tersebut yang membuat sesajen untuk persembahan, misalkan syukuran atau menghormati makhluk halus jin, saya syukuran kepada Gunung Semeru mungkin ya. Kita kan tidak tahu kepercayaan orang setempat, mungkin di luar agama Islam, tapi di dalam agama Islam pun masih banyak yang masih memakai sesajen untuk menghormati leluhurnya, untuk menghormati gunung mungkin atau makhluk halus ya. Sebenarnya itu tidak masalah ya teman-teman ya. Kalau ada seseorang yang memakai sesajen, tidak masalah. Karena Allah Ta'ala memberi bencana seperti gunung meletus Semeru, itu bukan penyebabnya bukan karena sesajen. Hal sepele banget sesajen ya. Masa karena sesajen Allah Ta'ala meletuskan gunung yang sebesar itu? Enggak teman-teman. Jadi yang menyebabkan bencana di muka bumi, khususnya di Indonesia, adalah bukan karena benda atau sesajen, bukan, itu sepele banget. Yang menyebabkan bencana adalah perbuatan manusia-manusia di bumi. Itu syirik, musyrik, kafir, tidak mengerjakan sholat yang sesungguhnya, tidak beramal baik, tidak sedekah, tidak zakat, berbuat maksiat, dan lain-lain. Makanya Allah mengancam kepada umat manusia, dan akhirnya gunung pun meletus atas kehendaknya. Itulah yang menyebabkan bencana. Jadi bukan dari sesajen teman-teman ya. Balik lagi, kalau sesajen itu kan berarti kan kepercayaannya ya ke situ. Kalau kita tidak meyakini kepada sesajen, ya udah, kita jangan mengusik orang yang membuat sesajen, yang menaruh sesajen di Gunung Semeru sampai dibuang, ditendang. Itu adalah perilaku yang tidak bermoral, tidak menghormati kepada kepercayaan orang lain setempat. Jadi fanatik. Jadi kalau saya lihat sih itu Islam yang fanatik banget. Jadi beranggapan dirinya benar ajarannya, jadi orang lain salah. Sedangkan di Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman ya. Berbeda-beda kepercayaan, adat istiadat, budaya, tapi tetap satu tujuan, tetap satu kita. Berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Kesatuan di Indonesia disebutnya. Jadi harus saling menghormati teman-teman ya. Belum menendang dan membuang sesajen tersebut sampai bilang Allahu Akbar lagi. Mending tahu arti Allahu Akbar itu apa. Kita mengucap Allahu Akbar itu bukan berarti kita menyakiti hati orang yang mempunyai sesajen sampai membuang, tidak menghargai dan lain-lain. Apalagi masuk ke YouTube berita dan lain-lain, akhirnya namanya tercemar deh, kasihan deh. Allahu Akbar sia-sia. Jadi emang bukan pada tempatnya mengucapkan Allahu Akbar terhadap perbuatan tersebut ya teman-teman ya. Dan satu lagi, bahwasanya mereka itu, pelaku-pelaku itu tidak tahu, tidak paham betul, atau ngajinya kurang kelar, setengah-setengah ya, atau disebut orang baru ngaji, ngajinya tidak banyak, tidak dalam, makanya berpikir seperti itu. Jadi kita kan punya leluhur teman-teman, atau yang membuat sesajen itu sebelumnya punya leluhur dan punya nilai leluhur, adat istiadat, budaya sebelum-sebelumnya. Mengikutilah dari nenek moyangnya masang sesajen dan sebagainya. Itu masang sesajen bukan berarti itu menyembah berhala, jin, atau lain-lain ya, enggak. Ada sesajen yang buat syukuran, ya kan, makanya ditaruh di setiap gunung dan lain-lain. Terserah itu mau dimakan jin, mau dimakan tuyul, terserah. Itu kepercayaan orang lain teman-teman ya. Atau buat menghargai makhluk halus di sekitarnya, untuk menghormati, nggak apa-apa kan, nggak masalah teman-teman. Yang penting kita tidak bersekutu dengan jin, pesugihan dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi setiap cara beribadah, setiap agama di Indonesia, culture, budaya, adat istiadat itu berbeda-beda teman-teman ya. Misalkan orang beragama Islam belum tentu mengetahui sebenarnya adat istiadat budaya orang Hindu, Buddha. Makanya kita harus menghormati, berpikir dulu sebelum bertindak. Takutnya kita menyinggung perasaan mereka, menyakiti hati mereka gitu. Saya juga khususnya orang Islam, kalau kepercayaannya di luar saya berbeda pendapat dengan saya, udah kita harus merangkul biar menyakiti hati mereka. Paling kita cuman bisa merangkul bisa menyambungkan lidah kepada mereka biar nyambung gitu. Jadi menyempurnakan obrolan kita dengan mereka. Itulah cara yang baik dalam bergaul. Tapi kalau begitu caranya, orang-orang pada membenci teman-teman ya. Karena fanatik, menjelekkan kepercayaan orang lain. Jadi setiap agama, culture, budaya, adat istiadat itu mempunyai nilai yang luhur dari nenek moyangnya ya. Jadi kita khususnya orang umat Islam tahu semua teman-teman, jadi harus menghormati dari Kristen, dari Islam ya kan, acara kegiatannya ya kan, acara Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain, kita kan nggak ngerti. Dan Kristen berbeda pendapat, kalau Islam, Kristen dan lain-lain, yang harus kita hormati. Dia ngapain, kayak masang sesajen atau membakar dupa atau membakar kemenyan dan lain-lain, terserah. Selama itu perbuatan baik,
tidak menyakiti, tidak menyiksa orang lain, mengecewakan orang lain, itu masih di jalur agama ya teman-teman ya. Ataupun ada yang menyembah jin, bersekutu dengan jin, itu bukan tanggung jawab kita, biarin aja, itu tanggung jawab orang yang bersangkutan. Jadi kita tugasnya adalah menghormati. Lagian juga kan sesajen di Gunung Semeru tersebut tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, ya kan? Ngapain segala dibuang dan dilempar? Kan jadinya kan jadi viral, dan akhirnya orang yang membuat sesajen tersebut kan pasti sakit hati, kecewa. Jadi sepele sekali ya teman-teman ya. Masa karena gara-gara sesajen Tuhan bisa marah, murka, ajab, meletuskan Gunung Semeru? Kan tidak masuk akal. Pikirannya pendek banget ya teman-teman ya. Sepele, padahal tadi sesajen tadi tidak berbuat apa-apa. Yang salah orangnya ya. Karena salah satu orang, kenapa membuat azab Gunung Semeru meletus? Enggak teman-teman ya. Emangnya sesajen itu bunuh orang? Kan enggak, malah yang menendang, membuang sesajen tersebutlah yang membuat Allah murka ya, karena tidak menghormati, menghargai perasaan orang yang sudah membuat sesajennya ya. Jadi yang utama itu adalah bagaimana cara kita mencintai dan menghargai orang lain dulu ya teman-teman ya. Itu salah dan benarnya tentang sesajen itu urusan belakangan. Urusan inilah yang menciderai, mencelakai, tidak menghargai atau melukai perasaan, menyinggung perasaan orang yang membuat sesajen tersebut. Jadi bukan sesajennya, tapi orangnya jadi sakit hati kan. Itulah yang membuat dosa ya teman-teman ya. Juga kan pengen dihargai teman-teman ya sama orang-orang, pengen dicintai juga. Ya kan, ajaran agama kita pengen dihargai sama orang. Maksudnya supaya kita kepengen dihargai, kita harus menghargai orang lain dulu. Itu maksudnya. Barulah orang-orang akan menghargai kita. Contohnya begini teman-teman. Kalau ada orang Islam seperti saya tahlilan atau akikah atau berkurban, dibilanglah oleh agama lain atau agama Islam juga yang berbeda pendapat, oh itu dilarang, oh itu bid'ah segala macam, ini itu. Kita sakit hati nggak teman-teman? Nah itu maksudnya ya. Jadi sebelum sakit hati kita harus menghormati dulu pernyataan menghormati dulu orang-orang, ajaran atau kepercayaan orang-orang ya. Barulah kita dapat penghargaan tersebut. Yang lain juga pada menghormati teman-teman, menghormati kita. Ada orang di luar agama Islam bilang ke kita, ngapain sih orang Islam muterin Ka'bah? Kayak orang gila misalkan sampai 7 kali segala macam, melempar batu ke ya gitulah. Dan lain-lain ya teman-teman ya. Ngapain sih haji kok harus ke Mekah, Ka'bah? Gimana perasaan kita? Pasti marah ya, pasti sakit hati karena tidak dihargai oleh agama lain. Nah seperti itulah teman-teman ya. Pentingnya kita menghargai adat istiadat, tradisi, budaya, kepercayaan agama lain gitu teman-teman ya. Jadi kita harus mengoreksi diri sendiri, gimana kalau kita digituin ya kan. Sebelum kita digituin ya kita jangan mencela orang lain dulu teman-teman, yang menjelekkan tradisi, adat istiadat, budaya orang lain dulu. Karena itu masing-masingnya punya nilai yang luhur teman-teman ya. Itulah yang harus kita jaga sebagai Bhinneka Tunggal Ika, supaya umat beragama di Indonesia itu tetap utuh. Yang mencela, tidak menghargai kita, menjelekkan ajaran agama kita, kita pasti marah. Nah jadi nafsi-nafsi aja, karena kita punya filosofi masing-masing ya, adat istiadat tadi, tradisi tadi masing-masing. Jadi saling menghormati, falsafah sendiri, cerita sendiri dalam ajaran setiap agama di Indonesia. Jadi harus saling menghormati ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak mau diusik oleh orang lain, ajaran orang lain, agama orang lain yang berbeda dengan kita, maka kita jangan mengusik dahulu ya teman-teman. Karena segala perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali ke diri sendiri. Buahnya, hasilnya gitu. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, yang kita dapatkan. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Dan kalau kita menilik sejarah wali dalam strategi mereka menyebarkan agama Islam, ya karena kan dahulu kala nenek moyang kita kan dari Hindu ya, Hindu, Buddha, Islam dan Kristen belum turun ya. Jadi bagaimana caranya 9 wali ini menyebarkan agama Islam dengan lancar? Nah itulah, ada yang masih pakai sesajen orang Indonesia dahulu. Turunlah wali, gimana caranya nih? Emang awalnya mereka itu sesajen itu buat hal yang mistis, ujung-ujungnya bersekutu dengan jin ya teman-teman. Tapi kebijaksanaan wali adalah boleh, nggak apa-apa. Jadi tidak menghilangkan tradisi Hindu sebelumnya, ajaran-ajaran nenek moyang sebelumnya, soal sesajen, makanan, kopi dan lain-lain ya, telur dan menyalahkan dupa atau kemenyan ya. Jadi tidak. Jadi oleh wali lah, jadi dicampur. Jadi supaya mau mengikuti mereka ajaran wali, makanya digabungkan kepercayaan mereka dengan ajaran Islam wali. Makanya mereka pada mau.
pada mau diajak oleh para wali. Begitulah cara halus, cara bijak yang baik dalam menyebarkan agama. Jadi tidak memaksa atau memaksa menghilangkan kepercayaan mereka, adat istiadat, tradisi mereka, tidak, tapi menggabungkan, merangkul, menyempurnakan ajaran mereka dengan kita. Makanya orang-orang terdahulu, nenek moyang kita mau diajak menjadi agama Islam. Begitulah cara mengajak orang dalam berbuat baik, teman-teman ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Begitulah halus baik agama Islam, ajaran agama Islam ya. Semua agama juga sama, khususnya agama Islam. Ini saya ceritakan, masa gara-gara sesajen tersebut kemenyan atau lupa, Allah Tuhan murka dan menurunkan azab. Jadi kalau menurut saya Allah Tuhan itu nggak sehoror demikian. Padahal lupa, kemenyan, sesajen tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kekerasan, tidak menyinggung, menyakiti orang lain atau membunuh, tidak. Yang diadili atau kena bencana azab adalah orang, manusia seperti kita yang membunuh, menyakiti orang lain dan lain-lain ya teman-teman ya. Zina, maksiat, kafir, munafik, nah itu yang bakal diazab. Kalau orang Islam berpikiran seperti orang yang melakukan penendangan dan melempar sesajen kayak gitu, kalau ajaran agama Islam seperti itu horor, serem. Nanti orang-orang nggak bakal pada masuk Islam karena tidak ada kehalusan, kebaikan, kebijakan, kebijaksanaan, ketulusan dan lain-lain dalam menyebarkan agama Islam, teman-teman. Jadi harus seperti wali tadi dalam menyebarkan agama Islam. Kita sebagai umat beragama di Indonesia, janganlah saling menghina ajaran dan Tuhan kita masing-masing, atau menghina ajaran dan Tuhan orang lain ya. Karena itu kan tidak menghormati diri kita sendiri gitu. Ya kita siap-siap aja menerima hinaan dari orang-orang ya, karena kita sudah menghina ajaran dan Tuhan orang lain, kepercayaan orang lain. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, yang kita dapatkan buahnya. Dan satu lagi teman-teman, jangan menganggap Al-Quran, kitab umat Islam itu paling sempurna. Jadi kita memaksa mereka untuk belajar kitab kita. Jangan salah, kitab Injil, Zabur, Taurat, Hindu, Buddha dan lain-lain teman-teman ya, itu masing-masing punya nilai tersendiri. Jadi bukan kitab suci Al-Quran aja teman-teman ya. Jadi jangan menjelekkan agama lain, jangan menjelekkan ajaran dan Tuhan agama lain, maka kita akan siap-siap terdijelekkan juga. Karena nggak mungkin peninggalan dari nenek moyang, adat istiadat dari leluhur setiap agama itu tidak ada nilai, tidak mungkin. Pasti semuanya bernilai bagus untuk menyebarkan agamanya masing-masing, kepercayaan, kebaikan, kebijaksanaan dan lain-lain ya bagus. Jadi semuanya punya nilai. Jadi kita jangan menilai agama Islam aja yang bagus. Agama itu sama teman-teman, mempunyai jalannya sendiri, tujuannya sama, tapi jalannya berbeda. Tapi yang dituju sama, ya kan? Itulah. Jangan ya. Kadang kan orang-orang Islam beranggapan Kristen menyembah salib, atau orang Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lainnya menilai orang Islam mengelilingi Ka'bah batu. Itu sudah melanggar aturan. Jangan karena hal benda menganggap itu adalah sesembahan, bukan, atau nilai jelek, bukan. Itu adalah bentuk ketuhanan teman-teman ya. Cara kita menilai nilai leluhur kita, nenek moyang kita, seperti Nabi Muhammad ya, dan Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Nah, makanya kita jangan menjelekkan agama lain sebelum agama lain menyerang dan menjelekkan agama dan Tuhan kita ya teman-teman ya. Karena Ka'bah, salib, patung Buddha, Hindu dan lain-lain ya, itu adalah bentuk ketuhanan yang dari sananya sudah ada. Jadi kita jangan menyalahkan, jangan menganggap mereka musyrik, kafir, syirik. Nanti dibalikin, lu aja nyembah Ka'bah, gimana teman-teman kalau digituin? Kan gak enak ya, jadi ribut deh. Nah itu yang kita harus hindarkan. Dari saya begitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan ya. Seperti saya ini, mata saya yang sebelah kiri lagi naik motor kehajar oleh serangga. Untung tidak apa-apa matanya, cuman kulitnya aja, kelopak matanya saja. Mudah-mudahan kita selalu disukseskan, dilancarkan, disehatkan ya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata-kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu.